Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru dan orang-orang yang dicintai Imam Nawawi serta seluruh muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Pak Ustadz, seluruh tim beserta keluarga selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan izin bertanya Pak Ustadz, apakah suudzon yang tidak diucapkan dan tidak ditampakkan juga termasuk tidak memuliakan umat muslim? Dan apakah akan dihisab? Jazakallahu khairan, semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah, diterima Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita tuh dilarang buruk sangka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bersangka atau buruk sangka, karena buruk sangka itu sebagainya adalah dosa. Sebaliknya, sebagiannya adalah dosa. Buruk sangka itu sebagainya adalah dosa. Jadi jangan buruk sangka. Jadi kita nggak boleh buruk sangka, kecuali jika ada bukti yang sampai ke derajat yakin atau ada indikasi-indikasi yang sampai ke derajat ghalabatil dhann dalam ilmu usul fikih. Ghalabatil dhann itu dugaan kuat, dhann ghalib. Jadi ini di atas 50-50. Jadi kalau yakin itu kan 100%, udah jelas terbukti, buktinya banyak 100% dia melakukan itu. Atau ada bukti nggak? Bukti yang 100% nggak ada, tapi indikasinya banyak. Sehingga sampai pada titik 80% dia melakukan itu. 85% dia melakukan itu. Nah kalau udah sampai itu namanya dhann ghalib, dugaan kuat berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, atau indikator-indikator yang ada. Maka kalau sampai pada dua titik itu, maka kita boleh merubah pandangan kita ke orang lain, orang tersebut. Tapi kalau hanya curigaan, nggak ada bukti, feeling, jangan. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah banyak prasangka, karena prasangka atau buruk sangka itu sebagainya dosa. Itu kepastian sebagian dosa. Jadi kalau kita suka buruk sangka, kalaupun benar nggak semuanya, sebagian itu dosa. Jadi kalaupun benar nggak semuanya benar, sebagian dosa, dan kita repot di hari kiamat. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kalau nggak diungkapkan, hanya dipendam? Hadirin Allah muliakan, banyak di antara kita berpikir bahwa selama nggak diucapkan itu aman, dan itu kurang tajam kesimpulan itu, hadirin. Kenapa demikian? Kita tahu ada kaidah gitu loh dalam ilmu, bahwa pahala itu amal soleh kalau diniatkan dapat pahala, kan, pahala niat. Kalau dilakukan sempurna pahalanya. Tapi kalau maksiat, kalau baru dalam hati nggak berdosa, tapi kalau dikerjakan dapat satu dosa. Ya nggak sih? Dulu kan kita belajar gitu terus ya. Jadi akhirnya kesimpulannya, kalau nggak diungkapkan, dipendem aja, maka nggak ada masalah. Nah sebenarnya ini perlu diperinci, hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Al-Baqarah 225.
Jadi walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Namun Allah menghukum kalian bima kasabat qulubukum, disebabkan perbuatan hati-hati kalian. Ayat ini walaupun berbicara tentang sumpah, tapi ini pesan umum bahwa dijelaskan sebagian para ulama bahwa perbuatan hati itu dihukum sama Allah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Namun yang Allah hukum itu adalah yang dilakukan oleh hati kalian, yang diperbuat oleh hati kalian. Dan contoh dalam kasus ini tuh banyak. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, riya itu apa? Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang, kan gitu ya. Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Dan inti dari riya itu kan amalan apa, hadirin? Hati yang nggak ikhlas. Dan mayoritas orang yang riya itu nggak mengucapkan saya riya loh, diam aja dia, diam. Dan sebagian orang itu terlihat melakukan amalan lalu dipuji, lalu hatinya senang, tapi dia nggak mengucapkan juga hatinya, lisannya nggak mengucapkan. Dan itu kan bermasalah ketika kita senang dipuji orang. Jadi ada banyak virus-virus hati itu nggak diucapkan, dan kita sepakat bahwa itu dihukum sama Allah, padahal nggak diucapkan, nggak ditampakkan, dipendam aja. Jadi yang nggak dihukum tuh yang mana dong? Yang nggak dihukum kata para ulama fikih itu ketika membahas bab niat itu besitan-besitan yang ada dalam hati, terbesit gitu loh, lalu sekilas saja lalu dibuang, itu aman. Tapi kalau sudah masuk lalu berakar dalam hati kita, itu dihukum dan dihisab. Makanya ada bab syirkul khafi dalam ilmu akidah, syirik yang sangat-sangat samar, dan itu semua masalah hati dan penyakit hati. Kemunafikan itu penyakit apa? Penyakit hati kan. Munafik itu definisinya apa sih? Menampilkan keislaman dan menyembunyikan di dalam hati apa? Kekufuran. Bisa jadi selama itu secara zahir sama semua amal ibadahnya, tapi munafik. Dihisab atau enggak orang munafik? Dihukum apa enggak? Fidar kal asfali minan nar, kata Allah, berada di kerak neraka, padahal itu di hati. Makanya saking samarnya kemunafikan kan banyak para sahabat nggak tahu seluruh identitas orang munafik di Madinah. Yang gembong-gembongnya mereka tahu lah, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak tahu. Tapi kan sampai Umar bin Khattab, kalau di masa beliau ada yang meninggal lalu lalu ketika Umar mau mensolatkan, beliau ngeliat siapa dulu? Hudzaifah ini sholat nggak? Kalau Hudzaifah nggak sholat, nggak berani sholat. Karena yang tahu list munafik yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW adalah Hudzaifah. Jadi sampai Umar sendiri itu nggak tahu semua identitas orang munafik. Kenapa? Karena kan nggak diungkapkan. Jadi sekali lagi, yang nggak dihukum itu yang hanya besitan hati. Terus kita lawan, kita buang, kita singkirkan, itu aman. Adapun yang udah terpendam, mengkristal, mengakar,
mekar, berkarat, itu dihisap. Hati itu dihisap, hadirin. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Jadi kalau kita benci sama orang dan selalu suudzon sama orang, tapi kita nggak pernah ungkapkan, dikhawatirkan itu dihisap. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustadz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon izin bertanya. Ustadz, qadarullah ana memiliki kekurangan dari segi penangkapan ketika belajar dan ketika Anda bekerja. Di kelas Anda berusaha, Anda termasuk anak yang susah ngerti. Padahal gurunya udah pelan-pelan banget jelasinnya. Dan ketika bekerja juga Anda suka melakukan kecerobohan tanpa Anda sadari. Sejujurnya Anda suka down sendiri dan jadi minder, dan kadang suka nyalain diri sendiri. Kira-kira sikap yang tepat yang mesti Anda lakukan apa ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih jazakallahu atas pertanyaan dan doanya. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama lain yang telah berbagi dan memberikan ilmu kepada kita, dan kita nggak pernah balas jasa-jasa mereka secara langsung. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi kalau kita nggak doain, terus gimana kita berkhidmat kepada mereka? Adapun yang pertanyaannya, yang pertama, banyak doa sama Allah, minta sama Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta ilmu yang bermanfaat. Lalu yang berikutnya, jujur sama Allah, jujur. Belajar tuh atau bekerja itu cari wajah Allah Subhanahu wa taala, cari ridho Allah. Lalu yang berikutnya, bersungguh-sungguh, totalitas, perbaiki kesalahan. Terus yang berikutnya, ketahuilah tugas kita itu berjuang, bukan menentukan hasil. Kalau kita udah jujur, lalu kita udah berjuang, tapi tetap Allah kasih kita pemahaman yang lambat atau lebih lambat daripada yang lain, maka jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi solusinya bukan minder, solusinya memperbaiki kejujuran kita, memperbaiki semangat juang kita. Dan kalau kita udah perbaiki itu masih juga belum paham, ya sudah, berarti emang level kita segitu, nggak ada yang perlu dimindarin. Karena setiap orang nanti di hari kiamat akan dihisap dengan kemampuannya masing-masing. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan di antara nikmat adalah kecerdasan. Yang cerdasnya, yang IPK-nya, yang IQ-nya misalnya 150, beda pertanggungjawabannya dengan IQ 180. Yang IQ-nya 100 beda pertanggungjawabannya dengan yang IQ-nya 170. Jadi setiap orang beda-beda. Allah Maha Adil. Jadi itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.